Audio Jungle. Untuk mendukung terselenggaranya proses pembelajaran, SMP Islam Al-Azhar 29 memiliki perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan fasilitas yang dapat digunakan oleh peserta didik. Buku-buku disusun dalam rak dan dikelompokkan berdasarkan kategori, misalnya buku pelajaran, buku keagamaan, buku cerita, dan lain-lain. Area baca bagi pengunjung diletakkan di tengah dan di samping ruangan. Ruangan perpustakaan juga difasilitasi dengan AC untuk membuat para pengunjung merasa lebih nyaman berada di ruangan perpustakaan. Perpustakaan juga memiliki lemari display untuk meletakkan koleksi buku-buku referensi. Perpustakaan juga memiliki ruangan tunggu bagi tamu. Ruang tamu dapat digunakan untuk diskusi atau sekedar membaca surat kabar. Teknis pengelolaan perpustakaan sekolah. Pendahuluan. Yang pertama, perpustakaan sekolah bermanfaat sebagai sumber belajar. Yang kedua, perpustakaan sekolah mengembangkan minat dan kebiasaan membaca pada diri peserta didik. Yang ketiga, perpustakaan sekolah sebagai tempat rekreasi. Untuk memaksimalkan pemanfaatan perpustakaan sekolah, perlu adanya 1. Pembinaan dan pengembangan koleksi. 2. Inventarisasi. 3. Layanan pengunjung. Pembinaan dan pengembangan koleksi. Tujuan dan fungsi perpustakaan sekolah haruslah mendukung kurikulum sekolah, sehingga koleksi yang diadakan juga mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara umum. Tujuan perpustakaan sekolah. Yang pertama, memupuk kesadaran dan kebiasaan membaca. Yang kedua, memperluas pengetahuan peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kecakapan berbahasa. Yang keempat, mendisiplinkan peserta didik melalui tata tertib perpustakaan sekolah. Yang kelima, membentuk kemampuan melakukan studi mandiri. Yang keenam, menunjang pelaksanaan program kurikulum baik yang bersifat intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Jenis koleksi di perpustakaan sekolah. Yang pertama, buku ajar. Kedua, buku pengunjung. Ketiga, buku referensi. Keempat, buku cerita. Kelima, sumber geografi. Keenam, terbitan berkala seperti majalah dan surat kabar. Yang terakhir, bahan-bahan lainnya seperti audio visual. Manfaat koleksi perpustakaan. Yang pertama,
mengembangkan hasrat keingintahuan peserta didik. Yang kedua, membina imajinasi peserta didik. Yang ketiga, memberikan dan menimbulkan inisiatif peserta didik, guru, dan masyarakat luas untuk memperdalam pengetahuannya. Yang keempat, mengembangkan kreativitas pembaca. Yang kelima, menjadi sumber keterampilan dan kecerdasan. Yang keenam, mengandung unsur estetika yang tinggi. Dan yang terakhir, menumbuhkan kedisiplinan yang tinggi. Selanjutnya, pengguna perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah dapat digunakan oleh peserta didik, guru, karyawan atau tata usaha, wali murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Prosedur dan pengadaan koleksi perpustakaan. Yang pertama adalah membuat daftar usulan kebutuhan untuk guru dan siswa. Yang kedua, daftar usulan diserahkan kepada pimpinan perpustakaan, kemudian ke petugas pengadaan. Yang terakhir, verifikasi terhadap usulan dan judul koleksi yang benar-benar dibutuhkan. Adapun inventarisasi untuk koleksi perpustakaan, yaitu setiap bahan yang baru diterima harus diberi cap perpustakaan pada halaman tertentu yang sudah disepakati. Kemudian, bahan-bahan didaftarkan dalam buku induk yang memuat kolom-kolom sebagai berikut. Yang pertama, nomor urut buku masuk. Yang kedua, tanggal masuk ke buku induk. Yang ketiga, nomor induk. Yang keempat, pengarang. Yang kelima, judul. Yang keenam, edisi dan tahun. Yang ketujuh, penerbit. Yang kedelapan, sumber, misalnya beli, hibah atau tukar-menukar. Yang kesembilan, harga jika dibeli. Yang kesepuluh, keterangan lain. Kemudian untuk bahan yang bukan buku seperti majalah dan kaset, dapat disediakan buku induk tersendiri atau khusus atau minimal dalam bentuk daftar bahan bukan buku. Kemudian adapun pemberian cap perpustakaan untuk bahan yang bukan buku sebagai tanda kepemilikan tetap dilakukan. Layanan pengunjung. Yang pertama, untuk pelayanan perpustakaan terbuka, yaitu pengunjung perpustakaan memilih dan mencari sendiri bahan pustaka yang ada di rak buku. Pada sistem ini, ruang baca dan ruang koleksi tidak ada pemisahnya atau berada dalam satu ruangan. Yang kedua, pelayanan untuk perpustakaan tertutup, yaitu petugas yang mengambilkan bahan pustaka yang diperlukan pengunjung atau tidak diperbolehkan mengambil sendiri. Pengunjung mencari data di kartu katalog.